Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad fazal abidun al mukhlisun. Saudara-saudaraku jemaah salat Idul Adha, jemaah Masjid Al-Ma'war, hamba-hamba Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa pada hari nan sejuk nan indah hari ini, semoga Allah selalu memberkahi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Tidak terasa Bapak Ibu, ayah bundaku yang terkasih, yang hari ini umat Islam Indonesia yang seyogianya pergi haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Indonesia, Malaysia, Asia, bahkan tertunda beberapa negara-negara di dunia untuk tunaikan ibadah haji lantaran karena ada COVID-19. Kita harus distancing, stay at home, work from home, atau kita charity begins at home. Agak merinding hari ini saudara yang berbahagia. Saya Agus Dermawan seharusnya berada kemarin di Padang Arafah memberikan khutbah untuk tunaikan ibadah haji Al-Hajju Arafah. Dan semalam seyogianya umat Islam di pelosok dunia harusnya berada di Musdalifah untuk mabit. Dan hari ini sebentar sesaat menjelang waktu subuh kita diberangkatkan menuju ke Mina untuk stay dan untuk juga mabit di Mina, melaksanakan jumroh Aqabah di tempat Jamarat. Hari ini Bapak Ibu yang terhormat, kita pun bersyukur kepada Allah. Kalaulah kita flashback ke belakang, bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ternyata saudara yang terhormat dilahirkan memang di satu negara tempat Babilonia, yaitu di Irak. Yang lanjutnya dia berdakwah sampai Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam dianjurkan oleh Allah untuk tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian telah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang lurus. Dilahirkan di Babilonia, satu kota yang amat tua di negara Irak, dan menuju ke negeri Syam. Orang-orang dahulu mengatakan Syam, sekarang banyak mengatakan Syria atau di Damaskus, beranjak lagi ke Mesir. Begitu dakwah perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi Ibrahim tidak diberikan satu orang anak pun bersama Siti Sarah selama umur 70 tahun lamanya. Pas sampai di kota Mesir, luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan hadiah, berbagai macam hadiah, baik hadiah ontakah, hadiah benda permata, emas, berlian, apapun, sampai budak sahaya perempuan diberikan satu yang solehah. Ternyata budak sahaya itu dari Mesir, yang bernama Siti Hajar. 70 tahun Siti Sarah begitu sabar, diizinkan untuk menikahkan Siti Hajar. Ya Rabb. Selanjutnya 1 tahun berikutnya bersama Hajar diberikan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Berangkat menuju ke Mekah. Bayangkan, berdakwah terus, memperjuangkan agama Allah sampai di kota Mekah.
Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan baby yang masih kecil yang bernama Ismail alaihissalam bersama Siti Hajar ibunya di tempat lembah yang tidak ada pohon, yang nggak ada daunan, nggak ada tanaman-tanaman hijau, Bapak, nggak ada air. Disitulah Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pulang dan pergi menuju ke Palestina. Sampai Nabi Ibrahim pun wafatnya di Hebron di Palestina. Tapi apa yang terjadi? Nabi pulang dan pergi hanya berdoa. Istriku sayang, Siti Hajar, anakku manis, ganteng gagah, walau masih kecil, Ismail alaihissalam. Aku tempatkan engkau di lembah yang memang tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Dan Siti Hajar mengatakan, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan untuk berdakwah ke pelosok dunia mana saja. Tetapi waktu itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbana inni askantu min duryati biwadin ghaira zizar'in inda baitikal muharram. Pak, bayangkan ya Allah ya Tuhan kami, aku menempatkan anak cucuku Ismail alaihissalam termasuk istriku Siti Hajar biwadin di satu lembah ghairi zizra'in, tidak ada pohon-pohonan, dedaunan, tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu ya Allah yang dihormati. Tapi di penghujung doa-doa itulah Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah, aku tempatkan di lembah ini di depan rumahmu agar melaksanakan ibadah sholat. Ternyata ya Allah, liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas, maka ya Allah jadikanlah hati-hati manusia semua di pelosok dunia tahwi ilaihim, agar mereka berkunjung ke tanah suci, berkunjung ke lembah ini, tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah rezeki yang berlimpah ruah berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Begitu dakwah sampai Siti Hajar dikala Nabi Ismail alaihissalam berteriak kehausan, haus dan haus, berlari ke sofa, ke marwah, sofa dan marwah, sofa marwah, sampai 7 kali putaran, nggak dapat air. Malaikat turun, kau hentakkan sayang Ismail alaihissalam yang masih baby ke bumi ini, maka keluarlah air. Zami, zami, kumpul, zami, zami, zam-zam, zam-zam. Sampai saat ini Masya Allah, begitu perjuangan. Tapi membesar kemudian sampai Nabi Allah Ibrahim bermimpi untuk menyembelihnya Ismail. Anak cuma satu-satunya dari Siti Sarah, tidak. Kemudian kemudian 90 tahun Siti Sarah pas kembali baru melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Ishak. Tetapi perjuangannya ternyata Masya Allah diberikan mimpi yang amat sangat dahsyat. Falamma balagha ma'ausaiqal ya bunayya ini ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Sayang, nak, sebetulnya papamu tidak tega nak menyampaikan kepadamu, sayang, papa punya anak cuma satu-satunya, tapi ini perintah Allah. Coba kalau hal itu terjadi, Ismail disembelih, kita semua disunahkan untuk menyembelih anaknya, anak kita semua, kesayangan kita. Ya bunaya, sayang, manis, ganteng, hai Ismail. Falamma balagha mau saya, tak kalah pada saat Ismail pada usia cukup. Ini arafil manam, sesungguhnya ayahmu, papamu, abi, ini arafil manam, melihat kamu sayang, melihat kamu nak Ismail, ani asbahuka fanzur maza taro, sesungguhnya aku sayang papamu mimpi semalam menyembelihmu nak. Fansur mahazakara. Ismail terperangah melihat papahnya begitu, menyembelihku.
menyembelihku ayah. Ya, andi asbahuka, aku menyembelihmu. Sesungguhnya aku menyembelihmu di waktu malam. Sekarang pertanyaan papamu, pertanyaan ayahmu, pertanyaan abuya, pertanyaan abi, pertanyaan bapak hari ini. Fanzur maza taro sayang, bagaimana pendapatmu nak? Bagaimana pendapatmu nak? Tapi Ismail pemuda yang hebat, pemuda yang begitu sabar, yang bertawakal. Dia berkata, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu memang perintah Allah ayah, cepat segera laksanakan, jangan ditunda-tunda. Aku rela, aku ridho, aku rela, aku ridho untuk disembelih olehmu. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngebayangin kalau itu terjadi, maka anak-anak Agus Dermawan pun harus mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim. Maka dituntunnya Nabi Ismail alaihissalam menuju ke Mina, ke Jabal Kurban. Digoda oleh setan, itu bohong. Ismail, itu bohong. Maka dilontarnya oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, bismillah Allahu Akbar. Terjadi lontaran pertama, jumrah ula. Diganggu lagi, lontar yang kedua, jumrah wusta. Lontar lagi yang ketiga, jumrah Aqabah, menghilang setan. Sampai di Jabal Kurban, maka lulus. Diletakkanlah tubuh Nabi Ismail alaihissalam di bebatuan. Diletakkan lehernya Nabi Ismail, anak kesayangan, di satu batu yang besar. Maka ditutuplah dengan kain putih dengan izin seorang ibu tersayang, Siti Hajar. Hajar pun luar biasa, begitu menghormati, menyayangi Ismail alaihissalam, tapi lebih besar mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup dengan kain putih. Maka pisau yang sudah terhunus dan haus darah diletakkannya di leher Nabi Ismail alaihissalam. Maka diayunkan waktu itu, bismillahirrahmanirrahim, berteriak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu darahnya merah menyeramkan, muncat, melebar. Waktu itulah malaikat di langit berkata, La ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata pas diayunkan berdarah merah, di belakang Nabi Ibrahim alaihissalam ada suara yang bertakbir pula, kalimat Allahu Akbar. Di belakang ada teriakan takbir, Allahu Akbar walillahil hamd. Pas dilihat, masya Allah, ke belakang, ternyata Nabi Ismail alaihissalam tidak terpotong. Allah gantikan, wa fadainahu bizibhin azim. Maka kami ganti, aku ganti, kata Allah, dengan sembelihan yang besar, al-kabsu, yaitu berupa kambing kibas. Pas dibuka kain putihnya, ternyata yang terpotong, yang tersembelih itu adalah kambing kibas al-kabsu. Maka bersama Ismail alaihissalam tidak terpotong. Bayangkan begitu perjuangan yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail. Lalu hikmah yang harus kita ambil apa? Makanya hari ini kita disunahkan untuk bermuakadah dalam rangka kita berkurban kambing, berkurban sapi 7 orang, berkurban unta. Bagi kita yang tidak pergi haji, disunahkan untuk berkurban. Ayo, bismillah, siarkan Islam dengan sebaik-baiknya. Kita berikan kepada fakir miskin, pada duafa yang mereka membutuhkan. Dan yang kedua hikmahnya adalah, jadilah keluarga seperti keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang berjuang betul-betul. Nabi Muhammad pun mengatakan, Ishkariman awmun syahidan, hidup mulia walau atau mati dalam keadaan syahid. Dan yang kedua, jadilah seorang ibu seperti Siti Hajar yang begitu tabah, sabar dalam perjuangan, lari ke sana kemari mencari air demi untuk anak tersayangnya Sofa dan Marwa. Kemudian tabah ditinggalkan di lembah yang biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, yang enggak ada pohon-pohonan, enggak ada air. Masya Allah, sabar seorang ibu. Jadilah seorang pemuda. Yang ketiga, pemuda seperti
Nabi Ismail alaihissalam yang begitu hebat. Saya yakin semua pemuda-pemuda, orang tua, bapak, ibu yang ada di Masjid Al-Ma'wa semoga bisa mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim yang lurus. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan keluarga seperti keluarga Ibrahim alaihissalam. Baiti jannati, home sweet home, rumahku adalah surgaku. Semoga kita menjadi hamba yang paripurna dalam suasana kita hidup di alam dunia yang memang temporer, nisbi, simple dan singkat-singkat saja. Dan insya Allah bahwa kita semua di penghujung akhir hayat kita mendapatkan happy ending, husnul khatimah. Semoga bermanfaat khutbah yang singkat ini, suasana Idul Adha, di mana orang saat ini tengah berada di Mina untuk melaksanakan wajib haji, mabit di Musdalifah dan mabit di Mina. Saya teringat dan saya terbayang seharusnya saya berada di Makkah Al-Mukarramah di Padang Arafah, memimpin jamaah tiap tahun ribuan jamaah yang kita pimpin. Tapi pas COVID-19 ada, luar biasa. Mungkin Allah takdirkan agar Agus Dermawan berkhutbah di Masjid Jami Al-Ma'wa yang kita cintai semua. Demikian, bermanfaat dan berkah selalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal 'abidul mukhlisun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin sa'adatin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyah sahabah Rasulullah ajma'in wa ala tabi'in ihsan ila yaumiddin wa alina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu syukr wa lakal manu fadla wa anta rabbun haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wa hadina subulas salam wa najjina minaz zulumati ila nur wa janibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirin wa ja'alna syakirin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la daynan illa qadaitah wa la aduwan illa kafaitah wa la fasadan illa aslahtah wa la maridan illa afaitah wa la khallatan illa sadataha wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma sif anna ma nazala minal bala wal ghala wal waba wal fasya wal munkari wal bagh wa suyufil mukhtalifati wal fitan wasadadi wal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min sa'ir buldan muslimin ammah. Allahumma ja'al biladana Indonesia baldatan thayyibatan aminatan mutmainatan mubarakatan wa sa'ir buldan muslimin. Allahumma tawaffal muslimin wa ahyina muslimin wal hikna bisalihin ghaira khazaya wala maftunin ya Allah biha. Ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini Allah, di hari pagi yang indah, matahari bersinar dengan sehat, udara yang sejuk ya Allah. Saya yakin, kami yakin bahwa COVID-19 ini yang datang dari negara-negara lain
Insya Allah seusai khutbah Idul Adha, Engkau habiskan COVID ini ya Allah. Engkau musnahkan, selesai corona ini ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, hari ini ya Allah, kami berniat seandainya kami punya rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, hasil nabung kami yang halal, kami akan tunaikan ibadah haji ya Allah. Walau saat ini bagi mereka yang mampu tertunda, tapi hari ini ya Allah, walau kami belum pergi haji, sampaikan ya Allah, sampaikan ya Allah kami ke tanah suci-Mu ya Allah, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi haji. Haji labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah ya Tuhan kami, beberapa bulan yang lalu banyak umat manusia yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri karena COVID-19, yang mereka mungkin sholat di rumah masing-masing, tapi Masjid Jami Al-Ma'wa tetap berdialog kepada Allah, sholat di masjid kepada Allah, direct hablum minallah dan hablum minan nas. Tapi hari ini ya Allah, saat kami Idul Kurban, Idul Adha, kami terbayang wajah kedua orang tua kami yang melahirkan kami. Walau mereka telah tiada, kami terbayang wajah ibu kami, terbayang wajah ayah kami yang melahirkan, bertaruh antara mati hidup. Karena kelahiran kami, darah ibu, darah emak kami tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami ya Allah, sakitnya kami di waktu kecil, air mata ibu membasahi pipi, yang kami selalu mengganggu kedua orang tua kami dikala kami buang air besar, kala kami sakit. Tapi ibu dan bapak gak pernah merasa capek dan lelah, karena membesarkan kami, resah dan gelisah selalu mak kami, bapak kami, ibu kami alami. Ya Allah, berikan surga yang teratas untuknya. Kabulkan doa kami, terimalah kurban kami ya Allah, kurban kambing, sapi yang kami berikan. Tapi tidak hanya kurban hewan, tetapi ya Allah, rezeki yang ada pada kami sumbangkan buat yang membutuhkan. Ilahi Rabbi, dan kami percaya bahwa sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh itulah tabungan kami untuk berhadapan kepadamu ya Rabb. Kabulkan doa kami, Rabbi ja'ali muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, Rabbana firli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa da'uhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Saya Agus Dermawan mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, Idul Kurban 1441 Hijriah. Semoga kita menjadi hamba yang paripurna, lahiriah baik, batiniah baik, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Takbiran dan selanjutnya sampai di hari tasyrik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.